Soar. Yun. Iya. Hai. Halo, selamat sore. Iya, jadi hari ini kita mau bahas mengenai elang lagi. Jadi elang ini adalah jenis elang WBSE yang biasa dikenal dengan elang laut dada putih. Jadi elang ini banyak di wilayah kami di sini. Biasanya dia habitatnya di tempat kami di pinggir laut biasanya ditemukan. Jadi elang ini kenapa bisa ada di sini biasanya? Karena dia ditangkap oleh nelayan. Jadi banyak nelayan merasa dirugikan dengan elang ini. Kenapa? Karena ketika mereka menangkap ikan terus menjemur ikannya, biasanya elang ini akan mencuri ikan di laut. Makanya nelayan merasa terganggu dan merasa rugi jika ikannya diambil. Makanya elangnya diusir. Tapi elangnya tetap ada. Makanya dia tangkap terus dipindahkan di tempat pinggir laut lain. Dan beberapa elang juga ada yang terluka karena kena jeratnya juga. Makanya yang luka ini kami rawat untuk sementara sampai benar-benar sembuh. Jadi ini WBSE tipe FWC. Jadi FWC itu yang tangkapan liar. Jadi dia sudah besar terus dimining untuk dilatih. Jadi mari kita bahas dulu apa itu WBSE. Jadi kebanyakan orang itu mengenal WBSE ini sebagai elang laut dada putih karena kalau sudah matur atau sudah tua nanti bulunya akan berwarna putih di bagian leher, kepala, dada sampai kaki. Makanya dikenal elang warna putih. Terus ini juga besarnya besar sekali, makanya dia dijuluki sebagai elang terbesar di Indonesia. Kalau di Amerika dikenal dengan elang bald eagle atau golden eagle. Nah, sama ukurannya seperti ini, tapi golden eagle lebih besar lagi. Tapi sama kok, kalau di Indonesia ini terkenal sebagai elang terbesar di Indonesia. Biasanya elang terbesar kedua itu yang saya tahu ya, ada CDM, CLN juga ada, kemudian GHFE juga sama ukurannya juga seperti ini. Nah, mari kita bahas mengenai apa sih elang laut dada putih ini. Dengan elang laut dada putih ini dikenal dengan nama lain Haliaeetus leucogaster, yang dijuluki dengan mesin terbang hidup yang paling mengesankan di bumi ini. Dan julukan itu bukannya tanpa alasan. Dengan bentangan sayap sepanjang 3 meter, burung laut terbesar ini sanggup terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Jadi bayangkan aja kalau kita naik motor terus lari di kecepatan 100 km per jam. Nah, seperti itu kecepatan terbangnya. Elang laut memang tampak kaku di darat, tetapi di angkasa dia benar-benar anggun dan menakjubkan untuk dipandang. Elang laut dada putih adalah burung yang dijadikan fauna identitas di beberapa tempat. Dan untuk karakteristik burung ini, dia mempunyai panjang tubuh 70 sampai 85 cm dengan rentangan sayap jika dipanjangkan yaitu diukur 178 sampai 218 cm dengan berat tubuh jantan 1,8 sampai 2,9 kg dan betina 2,5 sampai 3,9 kg. Bagian atas berwarna abu-abu kebiruan, sedangkan bagian bawah, kepala dan leher berwarna putih. Iris kuku dan kuku paruh dan serta berwarna abu-abu.
Tungkai tanpa bulu dan kaki berwarna abu-abu juga. Saat terbang, ekornya yang pendek tampak berbentuk baji dan sayapnya terangkat ke atas berbentuk V. Saat masih muda atau juvenil, atau yang kita kenal dengan istilah juve, berwarna coklat seperti elang bondol muda. Biasanya elang ini bertelur 1-2 butir. Jadi ini masih umur juve kalau masih berwarna seperti ini. Untuk penyebarannya sendiri, kalau di dunia dia tersebar di India, Asia Tenggara, Filipina, Indonesia, dan tersebar luas di Australia. Untuk di Indonesia sendiri ada banyak wilayah dia berada. Pertama, Karimun Jawa, Simewulewu, Nias, Musala, Banyak, Batu, Kepulauan Mentawai, Sumatera, Riau, Kepulauan Lingga, Bangka, Belitung juga, Kalimantan, Kepulauan Maratua, Panaitan, Laut, Tinjil, Deli, Panaitan, Jawa, Bawean, Kepulauan Seribu, Kepulauan Kagean, Bali, Lombok juga, Moyo, Sumbawa, Komodo, Padar, Rinca, Palu, Flores, Ende, Besar, Lomlen, Alor, Sumba, Roti, Timur, Lucipara, Kisar, Romang, Sleti, Semata, dan Kepulauan Tinambal, Tanam Japea, Selayar, Kepulauan Kalawata, Sulawesi, tempat saya, Lembeh, Munah, Buton, Banggai, Sula, Kepulauan Talaut, Ternate, Halmahera, Rau, Moor, Morotai, Bacan, Obi, Buru, Kelan, Ambon, Seram, Manuk, Banda, Mata Watu Bela, Tayado, Kai, Kepulauan Aru, Waigeo, dan Irian Jaya. Jadi kalau di daerah kalian ada yang saya bacakan itu berarti banyak di situ. Yang paling banyak itu di tempat saya, Sulawesi. Wah, di sini tuh banyak sekali. Untuk suaranya sendiri, teriakannya nyaring seperti angsa. Nanti saya masukkan suara WWS bagaimana. Untuk habitatnya sendiri, dia bisa ditemukan di seluruh daerah. Biasanya dia sering berputar-putar sendirian kalau lagi suara, atau berkelompok di atas perairan. Mengunjungi pesisir, sungai juga, rawa-rawa, dan danau sampai ketinggian 3.000 meter. Jadi dia kenapa mengunjungi tempat yang berair? Karena dia makanannya ikan, guys. Untuk masa berbiaknya sendiri atau masa bertelurnya, musim kawin di Pulau Kalimantan dan Asia Tenggara Januari sampai Juli. Jadi kalau Januari sampai Juli itu dia mulai bertelur. Di Jawa dan Sulawesi musim kawinnya adalah beberapa bulan, tetapi kebanyakan di bulan Mei dan Oktober. Untuk sarangnya sangat besar dengan lebar 1,2 sampai 1,5 meter bila digunakan secara terus-menerus dapat mencapai 3 meter. Dan kedalaman 0,5 sampai 1,8 meter, dan terdiri dari dedaunan hijau, rumputan, dan rumput laut. Jumlah telurnya kebanyakan bertelur 2 butir dengan masa pengeraman 40 sampai 45 hari. Jadi kenapa 2 butir? Karena elang kan dia bertelur pasti jantan dan betina. Nah, itu lagi nanti yang akan kawin. Untuk makanan sendiri, makanannya cukup bervariasi, namun tidak seluruh jenis yang dimakan, terutama pemakan ular laut, kura-kura, dan penyu kecil. Burung-burung air seperti penguntin laut, petrel, camar, cikalang, pecuk, dan cangkak. Juga burung air besar seperti angsa-angsaan, bebek-bebek, dan belibis juga dimakannya. Mamalia umumnya hewan pengerat domestik. Dan tipe cara berburunya ini jenisnya hampir menyerupai elang bondol, yaitu terbang berputar sambil mengawasi permukaan air. Dia sama seperti elang beka juga caranya, dan seketika akan meluncur ke mangsanya begitu mangsanya terlihat, dan dia akan menangkap mangsanya dengan kakinya dan membawanya terbang.
Terus sebelum soar, teman-teman mesti memperhatikan dulu kondisinya. Biasanya elang soar itu jam 11 sampai jam 3 sore. Jadi kondisinya panas begini, panas terik, terus angin mendukung. Kondisi langit seperti ini biru, nggak terlalu banyak awan. Sekarang ini masih kategori banyak awan sih, karena mau hujan. Terus kondisi angin juga sangat menentukan, dan kondisi panas matahari sangat menentukan untuk solar. Jadi awan jenis begini sebenarnya bisa sih, bisa dikategorikan bisa. Tapi angin juga mendukung. Kalau sudah ada angin, waduh, elang tidak akan mengepakkan sayapnya di udara. Dia cuma membentangkan sayapnya dan melakukan soaring dengan indah. Jadi itu resepnya. Jadi kita ini lagi menunggu dan maning-maning karena soalnya dia masih mempelajari tempat barunya. Oke. Kalau makannya dikasih apa nih? Ikan, makanannya ikan, daging, boleh bervariasi lah. Tapi nggak boleh kenyang. Kalau kenyang dia nggak mau, jinak, malas bergerak, nggak mau terbang, berat badan. Kalau makan berapa kali sehari nih? Kalau makan sehari sekali aja, yang penting full tembolok atau setengah tembolok, biar respon lebih bagus. Respon bagus. Di tembolok itu di sini guys. Nah itu. Apa crop namanya? Crop. Dia perutnya di situ ya, sama seperti ayam. Cing, ditinggi saja gini. Cakarnya. Untuk equipment sendiri, equipmentnya peralatannya toh, mulai dari glove. Peralatannya itu yang kita siapkan, kita buatkan ini angklet dari kulit, harus dari kulit supaya kuat. Nah, ini karya bikinan teman. Terus ini dari tali prusit atau tali gasnya genset. Ini bisa digunakan, kita cari-cari. Bisa juga pesannya di Jawa, tapi itu butuh waktu 3 hari. Kalau mau cepat bikin aja sendiri. Nah, terus untuk pengikatnya seperti ini, dia di bundel begini, tinggal dimasukkan pakai kabel tis, pakai karabiner. Karabinernya itu yang harus ada pengancingnya, karena pengalaman pernah terlepas karabinernya. Nih terlepas gini, terlepas harus ada pengancingnya supaya aman. Terus saran harus pakai karabiner Eger yang kuat, nyata kualitasnya. Terus dari glove ini dari kulit yang tebal. Ini harus kita pesan. Kalau hood sendiri enggak dipakai kan? Kalau hood pada saat nanti berkendara atau mau dibawa-bawa harus pakai hood. Karena kalau tidak pakai hood dia akan batting, loncat kiri kanan. Kalau posisi besar begini naik motor, loncat kiri kanan, kita terbanting, kita jatuh. Jadi dipakaikan hood supaya tenang, bisa dibawa kemana-mana. Nah, nanti kalau sudah sampai di spot, baru dibuka hoodnya, kita maning-maning sebentar, sekitar 10-15 menitan lah, untuk kasih tenang dia, terus perkenalkan lingkungan, baru dikasih soal. Kalau cara maningnya sendiri bagaimana? Kalau misal kita bawa di tempat yang mau di kayak begini kan, tempat soar. Kalau maning ya sekedar seperti ini, duduk-duduk aja dulu, kasih lihat lingkungannya, perkenalkan lingkungannya, supaya dia
nyaman di tempat ini. Itu ketika nanti kita mainkan, kita panggil turun, dia sudah terbiasa dengan jarak. Kalau kira-kira elangnya kita bawa ke tempat baru, terus tiba-tiba elangnya kabur begitu, escape. Kira-kira apa yang tips-tips dilakukan agar Nah, kita itu dapat? penyebabnya karena belum terbiasa dengan ownernya, maningnya belum cukup, maning belum cukup kenal terhadap ownernya. Jadi dia tidak mengenali siapa ownernya, siapa tuannya, siapa yang kasih makan dia. Terus untuk supaya dia jinak, dia harus dibawa di tempat-tempat banyak orang seperti pasar atau lingkungan sekolah atau di pemukiman seperti di BTN yang padat penduduk. Motor lewat, kendaraan lewat, dia lompat kiri kanan, biarkan saja. Lama-lama dia capek dan dia tenang sendiri. Kalau sudah tenang, mulai terbiasa. Kalau sudah terbiasa dengan lingkungan tidak bating, nah siap kita latih FF. Latih pun harus pakai tali. Awal jarak 1 meter, 2 meter, bagus respon tambah lagi, bagus respon tambah lagi. Seperti itu. Kalau untuk elang yang FVJ begini, kira-kira tahap latihannya seperti apa? Pelatihannya itu intinya maning, pendekatan sama partnernya. Kalau awal-awalnya kita dipatuk, kita biarkan saya dia mematuk, luka lecet sedikit lah demi ada kebersamaan dengan partner, kita relakan. Tapi lama-lama dia juga akan bosan, dia tidak akan mematuk. Awal-awal saya dipatuk sampai merah-merah luka-luka. Sekarang sudah tidak, mulai nyaman. Jadi setelah maning itu langsung JTTF ya? Iya, setelah dia maning, sudah tenang dia, sampai kasih makan iglo. Nah, kita potong kecil-kecil makanannya. Potong kecil-kecil makanannya seperti ini. Dimakan, dan dia sampai dikuit. Makan dia sambil dikuit. Sudah lancar makan iglo, coba kasih loncat jarak 1,5 meter. Kasih lihat makanan di sini, kasih lihat makanan di glove. Kalau dia tidak mau loncat ke glove, biarkan sampai dia mau loncat. Jangan kasih makan dia sebelum dia tidak mau loncat. Lama-lama dia bakal loncat ke glove. Setelah lancar 1 meter, lancar, tambah lagi jarak 2 meter, lancar, tambah lagi 3 meter, tambah lagi 4 meter. Nah itu dalam 1-2 meter itu 1 hari, besoknya lagi 5 meter, 1 hari lagi begitu. Jadi jangan langsung kasih Suwardi. ya jarak. Nanti kalau sudah 10 meter ya sudah bisa lah diajak jalan-jalan. Kalau memang betul-betul jinak, sudah kenal sama ownernya. Maning yang baik itu ciri-cirinya apabila dia angkat kakinya satu, dan ekor rapat di glove. Oh, Seperti itu. Terus apalagi sampai bisa dia tertidur, sampai kepalanya dimasukkan di sayapnya di sini. Nah itu sudah betul-betul jinak, sudah betul-betul nyaman. Nah itu bisa dilepas-lepas. jadi berlaku untuk semua elang seperti itu ya? Semua elang jenis soar maupun hunting. Oke. Seperti itu. Kalau lihat ekor sudah rapat di sini, terus angkat kaki satu, atau sampai dia tertidur, artinya dia sudah nyaman sama ownernya. Kalau belum sampai dia angkat kaki satu, ekor rapat di sini, dan dia tertidur, jangan coba-coba untuk dilatih FF. Dia akan lupa sama ownernya. Oke. Gitu.
Kalau untuk jangka waktu maning itu apakah ada waktu yang harus ditentukan? Apakah misal 1 minggu, 1 bulan? Waktunya setiap ada waktu, minimal dalam 1 hari itu ada waktu bersama dia. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 30 menit, yang penting dalam 1 hari ada waktu sama dia. Dan makanannya jangan dilempar, jangan dikasih begini, tapi kasih makan di blok. Jangan disuap ya begitu? Kalau kita kasih lempar begitu makanan atau kita kasih begini, kita kasih saja begitu, dia tidak mau kita panggil di blok. Nanti terbiasa ya? Nanti terbiasa. Apalagi pertanyaan ini? Kalau tips untuk perawatan, misalkan pagi hari harus mandi jam begini, dijemur jam bagaimana? Itu kalau itu sesempat-sempatnya kalian. Harus tiap hari, mungkin 1 hari, 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Kalian jemur, lebih bagus jemurnya tempatnya taruh itu di atasnya saja, atap terbuka. Jadi pada saat pagi hari kena sinar matahari langsung, dan siang tertutup begitu, dan sore juga begitu kena sinar matahari. Seperti itu. Jadi tips untuk mengetahui elang kita sehat atau tidak dari kotoran juga bisa kita lihat. Kalau kotoran warna begini bagaimana? Ini sehat. Oh, sehat. Kalau yang sakit itu baru warna apa? Ada kemerah-merahannya, abu-abuannya, pokoknya lain dari warna ini itu kurang sehat.